Tapi kalau PT enggak. Kalau PT manakala dia sudah berbadan hukum, batasan tanggung jawabnya itu hanya pada saham yang dia tanamkan. Tidak akan menggerogoti lebih banyak atas harta pribadi. Ada loh jenis usaha-usaha tertentu yang ternyata memang wajib bentuknya berbadan hukum atau PT. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat berjalan. RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Itu dari novel. Nah, Hai, ketemu lagi dengan saya Alfi dan juga Esi. Yeay, sore hari ini seperti biasa kita akan membahas informasi yang sangat penting lagi untuk teman-teman perihal usaha dan juga legalitas dalam program Legal to Talk bersama dengan Legal to Us, platform layanan hukum digital yang akan memberikan solusi perihal legalitas dan usaha untuk sobat legalpreneur di rumah. Nah, hari ini Mbak Esi, kita akan membahas salah satu badan usaha yang berbadan hukum. Semangat banget ya cuy ya. Aku jadi ikut begini. Yes, ada apa dengan berbadan hukum? Ya, kalau misalnya badan usaha berbadan hukum itu apa, Mbak Esi? Oke. Apa bedanya? Mungkin jadinya badan usaha dengan badan usaha berbadan hukum. Iya. Sama-sama mereka melakukan kegiatan usaha. Contoh CV, firma, persekutuan gitu ya, atau mungkin orang nyebutnya usaha dagang, itu hanya badan usaha gitu ya. Subjek yang melakukan usaha. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum, PT contohnya gitu ya, dia subjeknya dikatakan dia bisa melakukan tindakan hukum sendiri. Beda kalau CV. Kita mungkin udah pernah mengulas dulu ya Cik ya tentang bagaimana akhirnya orang yang banyak berkecimpung di CV mereka memilih bikin perjanjian kawin dan sebagainya, karena salah satu keuntungan kalau PT itu adalah bentuk tanggung jawab dari para pemilik saham. Kembali lagi, perseroan terbatas. Sero itu bukan kayak sera gitu enggak ya. Jadi sero itu artinya adalah saham. Jadi kalau perseroan itu artinya kumpulan saham. Perseroan terbatas kumpulan saham yang dalam pendiriannya sudah dibatasin gitu ya. Nah, bentuk tanggung jawabnya berbeda dengan badan usaha lain. Kalau badan usaha lain itu dia bertanggung jawab sampai ke harta pribadi, artinya all out gitu ya. Semua yang dia punya, harta kekayaan dia baik yang ada sekarang ataupun next gitu, itu masih menjadi bagian dari badan usaha tersebut. Tapi kalau PT enggak. Kalau PT manakala dia sudah berbadan hukum, batasan tanggung jawabnya itu hanya pada saham yang dia tanamkan. Tidak akan menggerogoti lebih banyak atas harta pribadi. Kecuali memang misalnya direktur ternyata melakukan kesalahan dan dia beritikat tidak baik, maka bisa jadi. Itu mungkin nanti someday kita akan bahas yang namanya the Pershing Corporate Veil. Kalau anak-anak hukum paham. Tapi kalau untuk yang legalpreneur sih next ya, kita akan bahas sendiri. Tapi emang perseroan terbatas itu sangat banyak banget yang harus kita bahas, banyak banget yang harus kita kupas lagi di next episode. Nah, kalau misalnya dampak positifnya kita membuat badan usaha yang berbadan hukum itu apa, Mbak? Tadi yang pertama bahwa segi tanggung jawab para pemegang saham hanya sebatas pada saham yang dia tanamkan. Karena terjadi kekurangan misalnya kerugian yang dimana dia harus membayar kepada pihak lain sekian ratus gitu ya, maka para pemegang saham, kan kita akan membedakan nantinya pemegang saham dengan para pengurus gitu ya. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab atas sebesar yang dia tanamkan. Oh, berapa juta, berapa ratus juta, berapa M yang dia tanamkan di perusahaan tersebut, itu yang dia tanggung jawab gitu ya. Kemudian yang kedua, ada loh jenis usaha-usaha tertentu yang ternyata memang wajib bentuknya berbadan hukum atau PT. Contoh, konsultan konstruksi gitu ya, itu wajib PT. BPW itu nama keren Biro Perjalanan Wisata gitu ya, itu wajib PT gitu ya. Kemudian beberapa jasa yang lain itu ternyata memang wajib PT. Rata-rata sekarang pun konstruksi juga karena modalnya besar. Nah, karena kaitannya dengan OSS RBA itu, di mana beberapa jenis konstruksi nggak bisa masuk ke mikro. Kalau nggak bisa masuk ke mikro, otomatis dia ke makro. Makro itu besaran modal, aset sebagainya itu adalah 5M.
gitu ya. Maka ada yang memilih lebih baik untuk segi aman adalah PT, perseroan terbatas. Artinya ada beberapa yang memang bentuk usaha atau kegiatan usaha yang tidak bisa bentuk CV ataupun firma ataupun UD, tetapi dia wajib bentuknya adalah perseroan terbatas gitu ya. Ketiga, nah kan trennya ini banyak nih, kita mungkin ngelihat orang asing kok banyak di Indonesia gitu ya. Ada beberapa hal yang memang kemudian menjalin hubungan bisnis dengan para pemodal asing, bisanya hanya PT. Para penanam saham asing itu hanya bisa dalam bentuk PT. Badan usahanya bisa dalam bentuk PT. Yes, nanti sebutannya menjadi PMA, PT PMA, bukan lagi PT PMDN seperti kalau kita nih warga pribumi, warga umum gitu ya, kita bentuknya PT biasa, perseroan terbatas biasa. Tapi manakala datang si George gitu ya, dia mungkin warga negara asing From America. From America gitu ya, maka dia bentuknya wajib PT PMA dengan segala ketentuan. Next kita akan bahas khusus tentang PMA. Oke, ada lagi? Udah sementara itu. Kita bahas selanjutnya ya. Nah ini kalau misalnya ada usaha rumahan gitu, entah itu makanan atau dia kerajinan tangan atau aksesoris. Nah dia mau bikin badan usaha dan pingin pilihnya tuh PT karena merasa PT itu lebih aman untuk usahanya. Nah itu bisa nggak Mbak? Pengen bentuknya PT, bisa-bisa saja. Kenapa PT itu dalam undang-undang PT gitu ya, itu disyaratkan modal adalah minimal modal 50 juta. Ini kita bicara PT secara undang-undang PT, undang-undang tahun 2007, di mana wajib didirikan oleh minimal 2 orang. Minimal 2 orang ini beda subjek ya, artinya begini, banyak mungkin yang berpandangan yang penting 2 orang berbeda, namanya Esi, Alfi, nggak bisa. Kalau itu mungkin kalau kami sama-sama perempuan dan kita berbeda, artinya tidak dalam satu ikatan tertentu bisa. Tapi kalau misalnya suami istri gitu ya, Alfi dengan misalnya suaminya gitu ya, siapa Misalnya suaminya inisial siapa ya? Oke, misalnya siapa ya tadi dengan Alfi itu dianggapnya cuma 1 orang, manakala dia nggak bikin perjanjian kawin. Kita pernah bahas kemarin gitu ya. Jadi kalau datang nih atau ternyata dari legal planner ternyata ada yang udahlah aku nggak percaya sama orang lain, aku sama suamiku aja lah, kita mau bikin PT, nggak bisa karena kalian berdua dianggap satu orang gitu ya. Karena sudah bersatu. Yes, karena sudah bersatu. Karena dengan undang-undang perkawinan manakala sudah masuk dalam lembaga perkawinan, hartanya masuk dalam harta bersama. Jadi dalam subjek hukum pun mereka dianggap satu orang. Maka mereka saling memberikan persetujuan. Lalu gimana caranya agar bisa bikin PT pasangan suami istri ini? Ajak orang lain. Mereka tetap satu ya, nggak dihitung sebagai 2. Mereka tetap satu. Ajak saja misalnya punya anak di atas 18 tahun, bisa dia sebagai pemilik atau pemegang saham. Syaratnya di atas 18 tahun kalau mau untuk tanda tangan akte. Karena kalau anaknya masih 5 tahun, apakah dia berhak misalnya dia dapat waris dan sebagainya. Tapi untuk nanti dia tanda tangan, persetujuan dan sebagainya kan belum bisa. Pakainya perwalian, sama aja dong yang mutusin cuma 1 orang. Walinya orang tuanya lagi. Oh iya, berarti bisa dengan saudara atau bisa dengan teman kalau misalnya bikin gitu. Nah ini, oke, kembali ke yang tadi, bagaimana dengan industri rumah tangga? Boleh aja karena tadi minimal modal 50 juta itu modal dasar. Setornya minimal 25%, berapa? 25%-nya 50, 12,5 juta. Kalau ternyata dia merasa bahwa perjalanan usahanya more than 12,5 juta, dia mau bikin PT, dia punya rekanan untuk mendirikan PT, boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau nanti kita bicara dengan kaitan industri rumah tangga itu, ketika nanti dia ngurus perizinan akan berbeda, Perizinan yang perorangan, artinya betul-betul usaha industri rumah tangga dengan kalau PT. Karena contoh kayak PIRT itu nggak bisa diajuin oleh PT. Bolehnya hanya perorangan. Dianggapnya rumah tangga itu perorangan. Solusinya apa? Kita pernah bahas, ada satu perusahaan perorangan yang sekarang difasilitasi oleh sistem dan juga oleh pemerintah berdasarkan OJK, itu perusahaan perseroan perorangan. Itu juga berbadan hukum. Itu berbadan hukum dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.
mungkin kalau misalnya usaha rumahan kan tadi harus modal 50 juta. Terus omset pendapatannya? Enggak harus memang. Harus. 50 juta tapi disetor hanya 12,5 juta di 12,5 juta. awal gitu ya. Kalau perusahaan perorangan bebas. Bahkan dia misalnya cuma punya modal 1 juta boleh. Itu semua nanti dituangkan dalam surat tertentu. Bisa lagi nyimak pembicaraan kita ya Mbak ya pas waktu itu tentang PT perseorangan atau Perusahaan perorangan. perorangan yang pernah kita bahas. Nah kalau persyaratannya kita mau bikin PT itu apa Mbak? Persyaratannya kita nggak usah jauh-jauh, contohnya kita aja gitu ya. Esi sama Cak Alfi mau bikin PT apa ya Cak? Mayapada. PT Mayapada, oke. Mau bikin PT namanya PT Mayapada. Pertama, siapkan dulu nama. Kayak kita mau punya anak, siapkan dulu nama hokinya apa. Terdiri dari 3 suku kata, wajib bahasa Indonesia, nggak boleh yang ada bahasa asing. Karena nanti akan ditolak, gitu ya. Jadi satu keuntungannya nama. Kalau kita bikin PT, jika itu terdaftar, artinya dia memang sudah bikin akte pendirian, didaftarkan di Kemenkumham, nggak akan bisa lah sama dengan yang lain. Oh ya. Langsung ke blacklist bahasanya gitu di sistem. Maka kalau kita udah punya nama dan disetujui, kita udah merasa aman. Beda dengan misalnya kita masih usaha jalan sendiri tanpa bikin legalitas dan sebagainya, agak worth it nih, sama nggak ya dengan yang lain, dengan segala kasus yang mungkin sering dibahas di Legal to Us gitu ya. Tadi nama, nyiapin nama. Kedua, tadi pemegang saham minimal 2 orang. Pemegang saham tersebut wajib punya NPWP karena untuk daftar nggak susah kok bikin NPWP, 5 menit jadi gitu ya. Jadi wajib ada pemegang saham atau pendiri 2 orang di mana dia punya KTP dan NPWP dan bukan suami istri tanpa perjanjian kawin. Kalau dia dengan perjanjian kawin sih bisa, artinya pisah harta gitu ya. Kemudian yang ketiga, pikirkan siapa yang menjadi pengurus pertama kali. Boleh nggak pengurusnya, karena tadi 2 orang, yang syarat kedua, si A sama si B, kemudian nanti pengurus itu kan yang penting direktur dan komisaris, 2 orang tuh. Apakah bisa pendiri merangkap pengurus? Bisa. Apakah juga itu bisa juga orang lain? Bisa. Yang penting para pendiri ini sepakat. Maka jika ternyata pengurus alias direktur dan komisarisnya berbeda dengan para pendiri, nah ini juga nyantumin KTP plus NPWP. Nah, 3 ya Cek. Kemudian kedudukan atau alamat Cek. Alamat dari PT mau di mana? Rata-rata mesti orang berpikir, aduh pakai IMB dan sebagainya. Tenang, di RBA itu segala sesuatu bisa diurus dalam satu sistem. Gitu ya. Yang penting ada alamat jelas. Alamat di mana tempat PT tersebut berkantor. Jadi berkantor. Kedudukan itu tidak mesti dia tempat usaha dan sebagainya, enggak. Tapi yang penting berkantor. Masalah usaha nanti bisa didaftarkan tentang izin usaha dan lainnya, gitu ya. Tadi alamat, jangka waktu. Apakah memang usaha ini kayak kita tadi bikin usaha hanya 5 tahun, 10 tahun atau tidak terbatas? Gitu ya. Harapannya cita-cita pengennya long lasting. Sanak turunnya itu akan melanjutkan gitu ya, jangka waktu. Kemudian ya nama, alamat, jangka waktu. Kemudian yang paling penting adalah maksud dan tujuan PT. Dulu kita mungkin sering dengar palu gada. Apa-apa yang lo mau, gue ada gitu ya. Bisa. Untuk beberapa kegiatan usaha tuh bisa campur-campur. Tapi ada beberapa kegiatan usaha yang nggak bisa dicampur. Contoh rumah sakit, klinik, jasa konsultasi, desain interior, karena kebijakan masing-masing komunitasnya itu nggak bisa dicampur Cek. Gitu ya. Kemudian jasa seperti misalnya jasa akuntan, intinya yang profesi itu nggak bisa dicampur. BPW ada yang mengklasifikasi yang bisa dicampur, ada yang enggak. Perdagangan itu ada namanya perdagangan ecer, ada perdagangan besar, itu nggak bisa campur. Dia nggak bisa tuh ngerangkap aku jualan besar, terus tapi aku juga jualan ecer, nggak bisa ternyata. Kalau waktu mendirikan PT bisa aja semua dimasukkan. Tapi waktu mengajukan izin, nah ini yang nggak bisa. Gitu. Jadi pikirkan baik-baik apa aja yang pengen dikerjakan. Cek KBLI 2020. Saat ini sepertinya KBLI 2020 tuh lebih banyak cakupannya dibanding 2017. Ada sekian ratus tambahan Cek. Jadi sekarang tuh misalnya kalau dulu orang membuat perdagangan tuh semuanya bisa tercantum dalam satu maksud tujuan. Sekarang nggak. Orang misalnya punya toko bahan bangunan aja tuh hanya perdagangan tuh bisa sampai 4-5 semen, kemudian pasir, sebagainya itu ada klasifikasi sendiri. Maka yang pengen punya usaha cek di KBLI.
Bisa juga kalau misalnya kesusahan untuk ngecek KBRI, Legal to Us bisa untuk bantu teman-teman semuanya. Nah, terakhir Belum selesai, Cok. Kan kita bilang perseroan itu kumpulan saham. Oke. Nah, ini tentang namanya modal. Oh, yang modal yang Apakah modalnya mau 50 juta tadi, ambil modal minimal, atau ya di mana modal 50 juta mau disetor semua, atau lebih karena dia merasa bahwa konstruksi nggak mungkin dong dia modal 50 juta, otomatis dia akan modalnya tinggi gitu ya, karena untuk pembelian alat dan sebagainya. Kemudian itu ditentukan berapa modal dasarnya, berapa modal setornya. Catatan tadi modal setor itu minimal 25%. Terus pembagian sahamnya. 2 orang Esi sama Cak Alfi bikin usaha modal dasar 50 juta, setor 12,5. Mau 50-50 atau gedean Esi seperti badannya gedean Esi atau gedean Cak Alfi karena ternyata dia lebih expert dalam usaha yang kami buat. Nah, itu tergantung dari para pemegang saham. Baiknya itu ada itu pertimbangan mereka, dominan yang mana, yang jelas itu akan berpengaruh pada pengambilan keputusan alias di dalam rapat umum pemegang saham. Gitu ya, RUPS paling ya, penting. Mau perseroan terbatas atau perseroan perorangan sama poinnya. Yang pertama nama, alamat, maksud tujuan, modal, siapa pendiri, siapa pengurus. Nah, kalau perusahaan perorangan kan cuma 1 orang. Ya udah, pengurusnya juga cuma 1 orang, si dir tadi, si direktur tadi. Gitu, Cak. Oke, kalau misalnya belum jelas, mungkin bisa langsung buka website kami www.legaltous.com. Di situ banyak banget informasi yang bisa teman-teman akses perihal badan usaha ataupun perihal yang lainnya. Nah, ini yang terakhir. Kalau gini nih, berapa ya, Mbak, kalau misalnya kita itu mau bikin PT? Karena banyak banget teman-teman legal planner, sobat legal itu yang tanya, berapa sih, Mbak, kalau misalnya bikin PT itu pasti mahal ya gitu kan. Mindsetnya kan udah mahal gitu kan. Nah, itu sebenarnya berapa tuh, Mbak? Kalau masalah harga dan sebagainya, cek saja tuh di Legal to Us. Aku pikir juga worth it ya. Kenapa? Mahal ataupun murah itu relatif. Tetapi kalau saya bilang pendirian badan usaha yang berbadan hukum, jangan dikaitkan itu sebagai pengeluaran berlebihan di awal, tapi itu adalah bentuk investasi. Sama halnya kita kuliah, itu bukan yang untuk mau dapat ijazah sebagainya, tapi itu bentuk investasi. Mau dia memilih menjadi pekerja, mengaplikasikan pekerjaannya, atau dia kemudian memilih menjadi, kalau kita perempuan, menjadi ibu rumah tangga, itu bukan suatu hal yang muspro, tapi itu adalah investasi. Kita ikut seminar, kita ikut webinar, teman-teman nih sharing juga di YouTube ataupun di sosmednya Legal to Us, itu adalah bentuk investasi. Jadi kalau berbicara mahal atau enggak itu relatif, tapi menurut saya untuk yang ditawarkan Legal to Us pun juga relatif. Gimana, Cek? Itu kami pokoknya apapun yang ditawarkan oleh Legal to Us adalah yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Langsung cek lagi di www.legaltous.com, di situ ada tertera. Nanti bisa teman-teman menilai sendiri dengan yang lainnya. Ingat itu bentuk investasi ya, Cek, Bentuk ya. investasi, ingat. Bukan berarti ya, pengeluaran karena mungkin baru berdiri usahanya masa kita harus mengeluarkan uang banyak, bukan. Tapi itu adalah salah satu hal yang memang wajib untuk dilakukan yang berkaitan untuk masa depan usaha kita. Oke, benar nggak, Mbak? Betul, karena kaitannya kita bikin usaha butuh izin. Kenapa butuh izin? Karena butuh kenyamanan dengan partner, kenyamanan dengan user gitu ya, kenyamanan dengan produk kita itu diterima atau enggak, kita bisa menyebarluaskan produk kita kalau perizinan komplit. Perizinan komplit kalau legalitasnya komplit. Legalitas komplit kalau kita melaksanakan tadi yang sudah kita bahas. Gak berat kok ya, Cak. Iya, kalau dipikir terus pasti berat. Kalau misalnya dilaksanakan satu persatu, kita coba laksanakan, pasti akan ringan. Ya, udah Mbak ya, Oke, sampai di sini pertemuan kita sore hari ini. Kita tadi udah bahas tentang badan usaha yang berbadan hukum dan juga bahas tentang perseroan terbatas. Kalau misalnya teman-teman mau tahu video-video yang lainnya, bisa langsung cek di YouTube kami. Banyak banget video-video kami, konten-konten kami yang membahas tentang legalitas dan usaha, yang pastinya ini untuk teman-teman sebagai edukasi dan informasi. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Legal to Us.